Oke, minggu lalu sampai pembahasan ini ya, bener nggak? Sampai sini kan minggu lalu? Iya, Pak. Ya, oke. Kita kemarin itu bahas masalah fungsi matematika atau peranan matematika sebagai dasar acuan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana kalian secara tidak sadar menggunakan eee, teknik matematika, walaupun itu matematika dasar hanya kurang, tambah, bagi, ataupun kali, untuk mengambil suatu keputusan dalam hidup kalian. Contohnya kemarin, ya, saya contohkan jika berkaitan dengan uang harian atau uang saku kalian, misal ada yang 50.000, dengan suatu pola 50.000 selalu habis dalam waktu sehari. Dengan rincian anggaplah seperti ini. Tapi dalam suatu keadaan, kalian mau membeli suatu barang, anggaplah itu smartphone terbaru dengan harga 3 juta. Sehingga kalian harus membuat suatu keputusan baru. Bagaimana caranya supaya bisa terkumpul 3 juta kemudian punya smartphone baru tanpa harus meminta dengan orang tua. Artinya yang menyisihkan gitu ya. Maka cara kalian bisa dengan menyisihkan uang harian, uang sakunya. Kalau yang tidak bekerja, kalau punya penghasilan, ya jelas penghasilannya disisihkan. Tapi kalau yang masih dikasih uang harian atau uang bulanan, maka harus ada konsekuensi. Mau sesuatu yang baru, maka harus berhemat. Maka setiap orang pasti punya pola yang berbeda-beda. Kalau di dalam ekonomi mikro, kita pelajari perilaku konsumen. Setiap konsumen itu punya perilaku yang berbeda-beda. Kemarin saya contohkan, kalau saya bisa menghemat 26.000 dari uang 50.000. Sehingga yang dibelanjakan hanyalah bensin, makan siang, kemudian es teh. Udah cukup untuk sehari. Dengan 26.000 per hari, saya bisa mengumpulkan selama 115 hari atau kurang lebih 4 bulan sampai terkumpul 3 juta. Maka dengan pola yang baru, saya tidak sarapan, tidak makan pentol, tidak minum es jeruk. Selama waktu 4 bulan, saya akan memperoleh smartphone seharga 3 juta. Mungkin kalian punya pola yang berbeda. Ada yang mungkin sehari cuma bisa 10.000. Sehingga waktu untuk memperoleh barang ini jadi jauh lebih lama. Ada yang mungkin lebih singkat dari 4 bulan. Sehari bisa menabung 30.000. Tapi konsekuensinya, dia harus bisa menahan lapar. Ada yang bisa sampai 40.000 sehari. Tapi mungkin tidak makan siang. Ya, setiap keputusan ada konsekuensinya. Tapi keputusan itu diambil ada dasar acuannya, tidak sekedar eh, pengambilan keputusan. Begitu juga nanti pemerintah. Pemerintah tidak sembarangan ketika mengambil keputusan. Contoh, ketika pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau yang kalian kenal sebagai PPN dari 10% ke 11%, itu pemerintah perlu perhitungan dulu. Ya, analisis dulu. Kira-kira dampaknya apa? Kalau pajak naik 1%, kalau pajak naik 2%, apa dampaknya? Dan seterusnya. Dari analisis tersebut, kalau diambil kebijakan, maka kebijakannya meskipun ya ada meleset, tapi melesetnya tidak akan terlalu jauh. Misal ternyata ketika pajak pertambahan nilai dinaikkan 1%, dari 10% ke 11%, menimbulkan kesulitan masyarakat membeli barang-barang yang ada di pasar. Tapi mungkin dampak 1% itu tidak terlalu parah ketimbang kalau naiknya 2%. Kalau barang-barang naik 2%, nanti dampaknya lebih parah. Ya, apakah pemerintah harus menaikkan 2% atau 1%? Ada dasar acuannya. Nanti kita akan belajar itu, pengaruh pajak terhadap
kesejahteraan. Yang perlu kalian kenal dulu, ya kalau kalian dulu baru bisa masih bayi ya diajari berhitung, di SD belajar membaca, berhitung dan lain-lain, mungkin kalian diajari yang kalau huruf A, B, C, D sampai Z. Ketika kalian sudah bisa melafalkan A, B, C, D, E, F, G, mungkin ada yang dilagukan sampai Z. Kalian kelas 1 atau TK ya, itu sudah dianggap pintar. Kemudian belajar angka. Dari 1 dulu, 1, 2, 3 biasanya anak kecil berhitungnya seperti itu. Kemudian nambah 4, 5, sampai ke 10. Bisa hitung-hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian mulai belajar menghitung sampai angka 100. Dan orang tua sudah mulai bangga di sana. Tapi yang tidak diketahui oleh anak kecil adalah kalau huruf hanya ada A sampai Z dalam alfabet, tapi kalau angka ada dari 0 sampai tak terhingga. Sehingga kalau kita disuruh melafalkan seluruh huruf yang ada, maka tidak akan ada habisnya. Sampai 999 triliun, 999 miliar, 999 juta, 9999 terus. Angka tidak ada batasnya. Itu baru angka positif. Nanti ada angka yang sifatnya negatif. Ya, kalau kita kenal 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti bilangan positif. Kalau dari 0 ke kiri atau 0, min 1, min 2, min 3 itu bilangan negatif. Bilangan positif tidak terhingga, negatif pun tidak terhingga. Kemudian dalam matematika lanjutan kalian akan mengenal nanti ya, operasi hitung aljabar di mana sudah angka digabung dengan huruf. 1P, 1Q, 4R, 2I, 3I. Ya. Angka aja sudah tidak terhingga. Ketambahan lagi angkanya digabung dengan alfabet. Sehingga lebih luas lagi matematikanya nanti. Dan ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui kalau mau belajar aljabar. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu atau pernah ingat. Mungkin sebagian sudah lupa. Nah, kita akan mengenal yang namanya variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Kalau yang sering belajar atau baca penelitian-penelitian bersifat kuantitatif, baik itu jurnal, skripsi, atau tesis, sering disebut istilah variabel. Ya, variabel. Isinya biasanya variabel X, variabel Y. Nah, dalam matematika kita juga belajar variabel X, variabel Y. Lalu apa sebenarnya variabel? Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Sehingga dia tidak bisa didefinisikan. Ya, nanti kita belajar bagaimana mengubah. Tapi ini pengantar dulu. Sehingga untuk sesuatu yang tidak dapat didefinisikan atau nilainya selalu berubah-ubah, diganti dengan X, Y, atau Z, atau alfabet lain. Murni huruf atau perlambangan. Misal ada yang suka kalau chatting itu nulisnya katanya diganti X. Ada kan yang seperti itu? Nah, itu untuk mengganti katanya, untuk dipersingkat. Tapi kadang ada orang yang menggunakan X itu bukan menandakannya, tapi kali, gitu kan. Coba kamu cek di pasar Kahayan, kali aja ada. Kan istilahnya gitu. Diganti dengan X. Kemudian ada X yang memang maknanya perkalian. Sehingga X dalam chatting itu kadang tidak jelas maknanya. Ada yang X digunakan untuk mengganti katanya. Ada yang X untuk mengganti kata kali. Kemungkinan gitu kan. Kalau orang Jakarta biasanya. Ya coba aja cek sono. Kali aja ada. Ya X aja ada. Kemudian ada juga yang menggunakan X untuk perkalian. Memang benar fungsinya perkalian X. Itu matematika. Ada yang mengistilahkan Mr. X. Berarti yang tidak bisa disebutkan. Pengganti sesuatu. Mr. X, Mr. Y, Mr. Z.
karena tidak bisa disebutkan. Itu variabel. Tapi kalau dalam matematika, X di sini, apalagi matematika terapan dalam ekonomi, setiap variabel itu punya makna. Contoh, variabel matematika terapan dalam ekonomi dan bisnis. Variabel Q itu menandakan quantity atau jumlah. Variabel C menandakan cost. Variabel R sama dengan revenue atau pendapatan. Variabel I yang besar itu investasi atau tabungan. I kecil interest atau bunga. Jadi variabel dalam matematika, ekonomi itu ada makna. Nanti dalam matematika yang lain lagi, misal dalam menghitung luas bangunan, misalkan persegi panjang ya, rumusnya adalah panjang kali lebar, berarti P dikali L. Kalau di dalam matematika, P itu menandakan price atau harga. Sehingga terapan dalam ekonomi nanti beda dengan terapan dengan bangunan. P di ekonomi bisa menandakan price, tapi kalau untuk bangunan atau insinyur, P itu bisa menandakan panjang. Tapi untuk sesuatu yang tidak ada aturannya, misalkan saya mau mengganti kata apel jadi suatu variabel. Siap, saya boleh mengganti jadi X. Apel ditandai dengan X. Atau saya mau menandai mahasiswa di kelas ini. Karena misalkan kalau saya baca namanya panjang, maka saya beri inisial. Contoh yang panjang namanya. Rifana Cahya Ramadana. Maka bisa kamu saya kasih inisial ya, jadi X. Jadi kalau saya panggil X, maka Rifana maksudnya. Ya. Atau misalkan yang panjang, Siara Zaskia Juliana Putri. Saya bisa kasih inisial Y. Sehingga kalau saya panggil Y, maka yang saya maksud adalah Siara. Kalau saya panggil X, yang saya maksud Rifana. Karena tidak ada dasarnya. Misalkan, Rifana mau Z, saya Z aja Pak dipanggil. Boleh, karena tidak tertulis dalam aturan. Misalkan si Siara saya maunya C aja Pak, diinisialkan C. Atau inisial saya S, karena nama saya Siara. Boleh. Itu kalau tidak ada aturan. Tapi kalau dalam matematika terapan, sudah ada aturan, misal, untuk menandai kuantiti atau jumlah, harus Q. Tidak boleh diganti dengan X. Karena sudah aturannya, kuantiti Q. Cost atau biaya C. Dan ini dalam bahasa Inggris. Misalkan biaya disingkat B, nggak boleh. Karena matematika satuannya kita menggunakan bahasa Inggris. Interest I, bukan B, untuk menyatakan bunga. Investasi I, tapi investasi juga jadi satu dengan tabungan. Dilambangkan dengan I besar. Itu variabel ya. Nanti kita akan belajar bagaimana penggunaan variabel. Yang kedua ada konstanta. Konstanta adalah bilangan nyata tunggal yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Kalau konstanta nilainya tetap jelas 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bisa juga bilangan negatif, bisa juga desimal. 0, sekian, 1/4. Itu boleh. Itu adalah konstanta. Berapa umurnya Armin Mahbub? 21 misalkan. Itu kan pasti, jelas. Nggak ada misalkan umur Armin Mahbub antara 17 sampai 22. Kalau umur kan udah pasti ketahuan. Atau umur Armin Mahbub adalah X. Tidak memungkinkan karena sudah jelas umur itu bisa dihitung. Jadi umurnya si Armin berapa? Ada angkanya. Kecuali untuk sesuatu yang tidak diketahui angkanya atau selalu berubah. Misal, kalau umur Armin tadi kan, misalkan tahun ini, Armin umurnya 21. Maka kalau tahun depan, kita bisa memperkirakan umur Armin itu 22. Nggak mungkin tahun depan umur Armin kan 23. Masa iya dia setahun 2 kali ulang tahun? Maka si Armin sudah jelas, tahun depan pasti 22, kalau umur saat ini 21. 2 tahun lagi umurnya 23. Tapi misal, berapa lamanya hujan hari ini?
Misalkan hujan hari ini berlangsung selama 4 jam. Apakah besok akan menjadi 8 jam? Belum tentu, karena tidak diketahui. Sehingga intensitas hujan itu bisa dilambangkan dengan X. Karena belum pasti nilainya berapa. Itu ya. Misalkan hari ini 4 jam, besok bisa aja cuma 2 jam hujannya. Sehingga dilambangkan dengan X karena tidak pasti nilainya. Kalau konstanta itu sudah pasti dan terukur. Nanti ada yang ketiga koefisien. Koefisien itu gabungan konstanta dengan variabel atau angka dengan huruf 1P, 1Q, 4R gitu ya. 1 itu untuk jumlah. Misalkan untuk suatu buah, saya mau misalkan untuk buah apel hari ini harganya bisa sekilonya bisa 20.000. Besok atau bulan depan belum tentu apel harganya masih 20.000 1 kilo. Ya, bisa aja naik, bisa turun. Sehingga kalau dilambangkan misal 1P. 1P menandakan 1 kilo apel, P itu menandakan harga apelnya. 1 apel kalau hari ini 20.000 berarti 1 dikali 20.000. Saya bisa tulis gini. Ya, anggaplah 1P berarti kalau nilai P itu sama dengan 20.000, 20K 20.000 ya. Berarti 1 dikali 20.000. Sehingga 1 kilogram apel itu 20.000. Kalau saya menaikkan, ya, saya mau beli 2 kilo. Kira-kira berapa yang harus saya bayar? Berarti tinggal 2P, 2 menandakan 2 kilonya. 2P berarti 2 kali 20.000. Berarti 40.000. Harga apel ini dilambangkan dengan variabel karena tidak pasti. Bisa naik, bisa turun. Kalau kondisi saat ini, harga apel 20.000, ya berarti kita gunakan P-nya 20.000. Tapi besok bisa aja apel jadi 21.000. Sehingga nilai 2P saat ini 40.000 dengan 2P besok berbeda. Hari ini 40.000, besok jadi 42.000. Itu koefisien gabungan konstanta dengan variabel. Penggunaannya kapan? Nanti akan kita pelajari. Yang terakhir ada parameter. Parameter itu gabungan huruf dengan huruf A, X, A, Y, A, Z. Ya. Yang keduanya tidak diketahui pasti berapa besarannya. Ya. Kalau tadi 1P berarti 1 kilogram apel. Harganya yang tidak diketahui. Kalau AX berarti berapa kilogram apelnya tidak diketahui. Contoh, panen apel tahun ini bisa aja 100 kilo. Harganya bisa 20.000. Tapi panen berikutnya, siapa yang bisa menebak hari panen berikutnya 100 kilo lagi? Siapa tahu ada hama, ya kan? Ada bencana, atau bisa lebih dari yang hari ini. Sehingga A itu untuk menyatakan jumlah panen apel yang tidak tentu berapa. Kalau kita beli kan jelas, saya mau beli sekilo, beli 2 kilo, pas sudah ada angkanya. Tapi kalau panen, siapa yang bisa memperkirakan? Oh, tahun depan kita panennya 200 kilo. Ya. Nggak bisa diperkirakan seperti itu. Ketika Allah berkehendak, ada badai. Ya. Mati semua, nggak jadi panen. Sehingga panennya turun. Maka A ini adalah suatu yang ketidakpastian juga. Harga pada saat panen pun tidak pasti. Kalau apel langka, karena misalkan lah gagal panen, terjadi kelangkaan, maka harganya akan naik. Cabai juga gitu. Maka bisa X-nya harganya berubah-ubah dalam suatu waktu. Itu parameter kalau keduanya tidak diketahui. Misalkan jumlahnya tidak diketahui, harganya tidak diketahui. Boleh perlambangannya AX, AY, AZ selama tidak ada aturan ini tadi. Kalau menyangkut harga berarti harus pakai P. Menyangkut jumlah berarti harus Q. Ya. Pendapatan R dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada aturan, silakan gunakan dari A sampai Z
Mau pakai huruf apa terserah. Itu variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Sampai ini dulu ada yang mau ditanya? Kalau kalian biasa belajar bilangan, nanti kita belajar. Ya, ada bilangan. Bilangan nyata, bilangan imajiner setelah ini. Tapi untuk 4 hal ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada, Pak. Nggak ada. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas kita lanjut. Kalau ada yang bingung, tanya aja ya. Jangan malu-malu. Ini Iya, masih Pak. masih awal, artinya kita tidak terlalu pusing. Nah, tapi kalau sudah mulai pusing, silakan tanya. Atau minta, Pak, break dulu, Pak. Pusing. Boleh, daripada saya ditinggal tidur. Kalian sudah pusing-pusing-pusing, tinggal tidur, saya ngomong sendiri nanti. Kalau memang sepakat, Pak, kita break dulu, Pak. Saya sudah pusing, nggak kuat. Atau kami udah pusing, ya oke, kita istirahat. Ya. Nah, Masih pemanasan. masih pemanasan. Cukup di pemanasan ya, jangan sampai panas beneran. Jadi kalau udah panas beneran bingung. Kita masuk ke konsep dasar model matematika ekonomi. Konsep dasar kita benar-benar masuk ke yang dasar, yang pernah kalian pelajari dulu waktu sekolah. Kita belajar yang paling dasar, sistem bilangan. Kalau kalian pernah dengar yang namanya bilangan nyata, maka ada bilangan imajiner lawannya. Nanti saya jelaskan di akhir ya. Bilangan nyata, berarti yang nyata ada bilangannya. Kalau imajiner, itu yang masih tidak tergambar berapa. Sama seperti variabel dan konstanta tadi. Di bilangan nyata, nanti turunannya ada irasional dan bilangan rasional. Irasional berarti tidak masuk akal, bilangan rasional yang masuk akal. Contohnya seperti apa? Setelah ini saya jelaskan. Bilangan rasional nanti ada namanya bilangan pecahan. 1/3, 2/4, itu pecahan. Di bilangan pecahan nanti ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Kalau yang biasa 2/3, 4/8. Tapi kalau yang campuran 1, 3/4, 5, 6/9. Ya, jadi campuran pecahan. Lalu di bilangan rasional juga ada bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang bulat. Bilangan bulat ada yang negatif, ada bilangan 0, ada bilangan positif. Atau bilangan cacah. Kenapa 0 terpisah? Memang beberapa pakar, ahli matematika, ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 0 itu masuk dalam bilangan positif. Tapi ada yang mengatakan bahwa bilangan 0 itu adalah bilangan tersendiri. Tidak negatif, tidak positif. Maka biar kalian ada pencerahan, maka saya pisahkan aja bilangan 0 sendiri. Sebagai pembatas antara negatif dengan positif. Positif dan negatif itu hal yang simpel, cuma tinggal menambahkan tanda min di depan. Tapi ketika ketinggalan atau salah meletakkan positif dan negatif, sudah pasti hasilnya kelewat jauh. Contoh, ketika ada dokter bilang gini, ini panas anak ibu 20 derajat, atau kalau suhu manusia normal 30 derajat itu normal. Ya. Kalau dokter bilang seperti itu, mungkin orang tua akan tenang karena panas tubuh anaknya normal 30 derajat lah. Tapi ternyata yang dimaksud dokter adalah minus 30 derajat. 0 derajat aja udah beku. Tapi ketika dokternya salah tidak mengatakan minus 30 derajat, ya itu udah sangat fatal. Suhu normal manusia 30 sampai 40. 36 normalnya. Kalau sampai minus 30 berarti sudah beku karena titik beku ada di 0 derajat Celcius. Itu dalam hal suhu. Salah positif negatif aja udah berbeda makna. Nanti di bilangan positif ada bilangan ganjil. Sebenarnya negatif juga ada bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil paham semua kan?
Bilangan ganjil dari Paham. bilangan ganjil dari 1 sampai 10. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Kalau bilangan ganjil dari 1000 sampai 1020. 1001, 1, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019. Oke. Paham ya? Bilangan ganjil gampang. Bilangan genap lawannya bilangan ganjil. Gampang ini. Nah, sekarang ada bilangan komposit. Ada bilangan prima. Ada yang tahu bilangan komposit apa? Bilangan komposit. Tadi ganjil genap gampang. Sekarang ada komposit dan prima. Kira-kira apa? Kalau prima itu yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri, Pak. Kalau Contohnya? nggak pernah dengar ya. Contoh. Bentar. Contohnya 11, Pak. 11. Kenapa 11? Prima. Karena cuma bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Cuma bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Kalau cuma bisa dibagi dengan dirinya sendiri, berarti apakah 3 termasuk prima? Iya. Iya, masuk, Pak. Nah, Iya, Pak. 7? Iya, masuk juga. 1? Masuk. Masuk. 5? Masuk. 9? Enggak. Nah, apakah bilangan prima itu bilangan ganjil? Tidak, Pak. Iya. Tidak semua bilangan ganjil Tidak, itu Pak, prima. tidak. Tidak semua ya. Maka untuk lebih jelasnya, soalnya 2, akan saya jelaskan satu persatu. Bilangan nyata adalah bilangan yang dituliskan dalam bentuk desimal. Atau kita sebut tadi konstanta. Seperti yang sudah dijelaskan di awal. Dia nyata, artinya angkanya itu real, nyata ada. 1 kilogram, 2 kilogram, 1000, 2000. Memang harganya nominalnya ada, jelas. Tapi bilangan imajiner, bilangan kompleks terdiri dari angka dan lambang. Atau kalau di awal tadi kita sebut sebagai koefisien. Kita kembali kalau lupa. Koefisien. Gabungan angka dengan huruf. Contohnya, 1X, 2X, atau 1B, 2A, 3I. Gabungan dari huruf dan angka. Kenapa imajiner? Imajiner artinya imajinasi atau masih tidak tergambar. Terbayang tapi tidak nyata. Imajiner. 1B. Berapa nilai B? Nggak tahu masih. Belum tahu berapa nilainya. Itu namanya imajinasi. Oh, saya mau jadi dokter. Nah, itu masih imajinasi. Sehingga cita-cita itu imajinasi. Masih belum tahu kepastiannya. Atau kalau terima undangan, ya misalkan ada kawan nikahan, biasanya kan nyindirnya gini, luluk dan pasangan. Nah, pasangan itu masih imajinasi. Gitu ya. Itu yang dimaksudkan dengan imajinasi. Imajiner, tapi kita bicaranya bilangan. Ada bilangan rasional. Dapat dinyatakan sebagai perbandingan dari 2 bilangan. 8/4. Nanti rasional itu yang memang diperbandingkan dari 2 bilangan. Hampir mirip dengan pecahan. Ya, tapi memang fungsinya adalah untuk memperbandingkan 2. 8 berbanding 4. 5 berbanding 4. Yang seperti ini. Dia kurang lebih pecahan kalau bilangan rasional. Yang irasional, ini artinya ya 8 dibagi 4 hasilnya sama dengan 2. Masuk akal, jelas. Walaupun nanti ada yang 5/4 hasilnya adalah 1,25. Tapi yang irasional itu yang sudah nggak bisa kita hitung gitu loh. Dengan cara manual. Atau rasional kita masih bisa akal-akal. Hitung tanpa kalkulator masih kemungkinan. Tapi kalau yang irasional, dia sudah susah untuk
untuk diperbandingkan. Misalkan angkanya cuma ada 4, akar 4. Kalau 8/4 berarti kan ada 2 bilangan, 8 dengan 4. Kalau akar 4, ya, ini sudah kurang dari 2 bilangan, cuma ada angka 4 tapi diakarkan. Kalau kalian disuruh bagaimana proses akar, akar akan 4 kan paling kalian taunya hafalan. 2 kali 2, 4. Sehingga akar 4 sama dengan 2. Tapi kalau sudah akar 29, nah itu koma-koma. Hitungnya pun susah. Saya akui saya sendiri nggak bisa kalau disuruh hitung manual, akar-akaran. Di luar dari yang saya hafal. Misal ada soal, hitunglah akar dari 2741 secara manual. Pasti kan susah. Maka gunakanlah kalkulator. Nanti di dalam matematika ini silahkan gunakan kalkulator. Tapi dalam pengerjaan tugas ataupun soal-soal, saya selalu menuntut caranya juga ditulis. Kalau kalkulator kan biasanya langsung hasil akhir. Nah, prosesnya seperti apa harus dituliskan. Tunggu sebentar, baterai saya mau habis. Kita lanjut. Akar ini tidak bisa istilahnya kalau kita disuruh hitung akar-akaran, pikiran kita ngomong, nggak masuk akal. Nah, itu berarti rasional. Itu ya. Disuruh misalkan 3 log 2, berapa hasilnya? Kemudian otak kalian bilang, nggak masuk akal nih kalau manual hitungnya. Nah, berarti itu masuk irasional. Gunakanlah kalkulator. Saya tidak melarang. Karena hitung-hitungan dasar saya yakin kalian udah bisa. Tapi caranya kalian harus tahu. Ada bilangan pecahan biasa. 8/4, 5/4, 7/8, 12/3. Kalian bisa kan? Bilangan pecahan? Bisa. 8/8 sama dengan berapa? 1. 1. Kenapa bisa 1? 8 dibagi 8, Pak. 8 bagi 8. Kalau 4/8 berapa? 1/2. Yang 2? Yang 2 kenapa? 4/8? 8/4. Apa? 4/8. Oh, 4/8. Berapa 4/8? Setengah. Setengah. 1/2, Pak. Ya, 4 setengah. Iya, 1/2. 1/2. 0,5. Oke. Kalau kalian diminta, ubahlah bilangan pecahan menjadi bilangan bulat. Itu ya. Maka kalian harus mengubah dari pecahan menjadi bilangan desimal, bulat atau desimal. Misalkan 8/4, ubah. Maka jadinya 2. 4/8. Ya. 4 pulpennya harus warna merah. 4/8, ubahlah ke dalam desimal. Ya kan? Tadi ada yang bilang 1/2. Nah, kalau 1/2 itu masih dalam bentuk pecahan. Dia hanya disederhanakan. Ada yang bilang setengah. Kalau dalam matematika ya, jangan bilang setengah, 1/2. Sehingga kalau desimalnya 1/2 berapa? 0,5. Dari mana 0,5? 1, ini 1 dibagi 2. Atau kalau dalam pembagian yang biasa digunakan kan gini. 1 dibagi 2. Kenapa bisa 0,5? Karena 1 minjam angka 0. Minjam angka 0 berarti di sini 0,10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 kali 2, 10. Habis kan? Jadi 1/2 sama dengan 0,5. Gampang ya matematikanya?
Wow, gampang banget. Gampang. Ini sampai UAS kayak gini aja. Amin. Enggak lah. Oh, sudah kuliah masih kayak gini. Ya, gampang sekali. Nah, sekarang kalian saya minta misal ubah angka 7 menjadi pecahan. Berapa? Ada yang bisa? 7 kalau jadi pecahan. Berapa? 7/1. 2/1, Pak. Siapa yang jawab 7 per 1? 7/1. Khairul. Saya, Pak. Tommy. Kenapa Iya. 7 per 1? Iya, pernah dengar aja gitu kalau bilangan kalau dipecahkan jadi per 1 gitu. Per 1. Itu Gampang ya? itu aslinya kalau bilangan apa desimal itu 7/1 kalau utuhnya. Kan 7 atas tuh apa pembilangnya Hmm, itu 7 dan dibagi penyebutnya 1. Nyebut. Jadi kalau 7 sama dengan 7 per 1 gitu. Bisa jadi 7 Iya, per 1. karena kan nggak ada pembilang, jadi digantinya tuh 1. Kalau 7 dibagi 1 hasilnya 7. 7. Oleh sebab itu, kalau disuruh buatlah dalam bentuk pecahan, tinggal ditambah per 1. Karena 7 dibagi 1 hasilnya sama dengan 7 juga. Setiap bilangan kalau mau dibuat pecahan, tinggal tambah per 1. Tapi misal, 8, buatlah dalam pecahan. Berapa? 8/1. 8? 8 per 1. Berapa lagi? 8/2. Hah? 8 per 2? 16/2. 16/2. 16. Kenapa 16 per Oh. 2? Iya. Kali 2. Hasilnya harus 8, Pak. Nah, oke, udah masuk ya. Kalau Iya. 32 per 4 boleh nggak? 32/4 Boleh. Boleh, Pak. boleh. Boleh. Itu ya konsep pecahan. Tapi kalau dalam nanti hitung-hitungan, misalkan angkanya masih 16 per 2, maka kalian wajib menyederhanakan sampai yang paling kecil. Sampai misalkan 8 per 1. Itu sudah paling kecil. Kalau 8 per 1 bisa desimalkan, ubah jadi 8. Misal nanti ada hitung-hitungan 1000 per 500. Nah, seperti ini masih angka besar, jangan kalian jangan dikumpulkan dulu. Gitu ya. 1000 per 500 ini masih harus disederhanakan. 1000 per 500 kalau mau disederhanakan jadi berapa? 2/1. 2/1. 2 per 1. Udah paling sederhana? Iya, Pak. Iya, boleh. Atau kalau mau diubah ke desimal, jadi 2. 2. Itu ya. Jangan masih 1000 per 500 sudah dikumpul. Tapi ubah dalam pecahan terkecil. Atau kalau kalian mau paling gampang, langsung aja 1000 dibagi 500 hasilnya berapa? 2. Kalau mau koma-komaan tulis aja koma-koma-koma. Ya, itu udah pasti paling kecil. Tapi kalau masih ngumpulkan dalam bentuk yang pecahannya besar seperti ini, itu nggak efisien dalam matematika. Nah, itu baru pecahan biasa. Kalau pecahan campuran, 1, 2 per 3. 2, 2 per 4. Artinya ada bilangan desimalnya, ada pecahannya juga. Kalau misal 1, 2 per 3 ubah menjadi desimal, berapa? Nih, 1, 2 per 3. Ubahlah jadi desimal. 5, Pak. Kenapa bisa 5? 1 dikali 3 tambah 2. 1 dikali 3 tambah 5. Tambah 5. 1 kali 3 tambah 2 ya. 1 kali 3 tambah 2, 5.
Berarti hasilnya 5/3 ya. berapa? Tadi siapa yang jawab? 5, Ika ya? Pak. 5. 1/2/3 sama dengan 5. Benar nggak? Ini hasilnya 5. Ada yang punya jawaban berbeda? 6, Pak. Kenapa bisa 6? 3 dibagi 1, 3, lalu dikali 2, jadinya 6, Pak. Oh, 3 kali 1, 3 dibagi 2. Berarti, gimana? Dibagi 1. 3 bagi 1 kali 2. Jadi, Ya, Pak. 6. Ada yang 6. Ada yang berbeda lagi? Ada yang 6. Itu tadi dijadiin desimal atau pecahan? Dijadikan desimal. Berapa? Ada yang punya jawaban? Ada 2 jawaban nih. Nanti ada yang 1 kali 3 tambah 2, 5. Ada yang 3 bagi 1 kali 2, 6. Nggak ada? Jadikan desimal. Jadikan desimal. 1,66 bukan? Bentuknya harus angka gitu Pak. Iya, angka lah. 1,66. Yang 1,66 kenapa? Itu kan pecahannya sudah 1. 1 itu sudah utuh. Sedangkan yang tinggal mengonversikan yang 2/3 itu. 2 dibagi 3. 2 Jadi bagi 3, 66. 0,66 berapa gitu? Oke. Kalau saya minta jadi desimal, maka jawabannya 1,66. 6. Kalau ubahlah Iya, jadi betul. pecahan biasa, baru 5/3. 5/3. Ya, jadi bawah kali samping tambah atas itu untuk mengubah jadi pecahan biasa. Biasa ya. Ya, bawah, ingat bawah kali samping tambah atas. 3 kali 1 tambah 2, 5. 3-nya tetap turun lagi ke sini, jadi 5/3. Sekarang, kalau 5/3 dijadikan desimal, berarti 5 dibagi 3. Hasilnya 1,66. Ini. Gitu ya. Kalau mau mengubah dari campuran ke pecahan biasa atau campuran ke desimal. Jadi bawah kali samping tambah atas. Kalau 2/4 dijadikan pecahan biasa, berapa? 10/4. 10/4. Bawah kali samping tambah atas. 4 kali 2, Iya. 8. Tambah 8. 2, 10 2, per 10. 4. 10/4 jadi desimal berapa? 2,5 Pak. 2,5. 2,5, Pak. 2,5. Oke. Berarti udah bisa. Nah, sekarang ubah pecahan biasa ya menjadi pecahan campuran. Misal 5/4. Ini 5/4. Ubah jadi pecahan campuran. 1/4. Gimana caranya, Hairul? Kan itu dibagi bawah dulu, dapatnya 1. Sisanya itu ditaruh situ lagi. Taruh situ. Jadi Oke. 1/4. Atau gini ya, kalau saya gambar 5/4 berarti 5 dibagi 4. Ini yang belum paham bisa perhatikan. 5 dibagi 4 dapat 1. Ya kan? 1 dikali 4, 4. 4. 5 dikurang 4, 1. 1. Nah, 1 ini Pinjam posisinya 0. enggak pinjam. Kalau pinjam, nanti jadinya desimal. Kalau mau jadi campuran, 1 hasil pembagian di atas, letakkan di depan. 1 yang sisa, yang belum terbagi, letakkan di atas. 4-nya di bawah. Sehingga 5/4 sama dengan 1/4. Ya, paham? Paham. Karena 1 kali 4 ditambah 1 sama dengan 5/4. Nah, oke. Bapak, Ya. itu diubah menjadi pecahan campuran apabila yang di atasnya itu lebih besar dari yang di bawah ya, Pak? Iya. Lebih besar dari yang di bawah.
Kalau lebih besar, misalkan yang bawah lebih besar kayak 7/8, ya mau diubah, apakah bisa? Dia nggak akan bisa, karena sudah tidak ada atasnya di sini. Nanti dia harus, mau nggak mau harus pinjam 0. Jadinya ya desimal, sekalian aja desimal. Kalau udah pinjam 0 kan berarti udah 0, jadi syaratnya yang bisa diubah ke pecahan campuran yang pembilangnya harus lebih besar atau yang angka atas itu lebih besar dari bawah. Kalau 8/4 lebih besar, tapi ketika 8 dibagi 4 udah langsung habis 2, maka nggak perlu lagi kita bikin pecahan campuran. Jadi kalau udah langsung habis ya udah kayak 8/4. Tapi kalau 5/4 dia kan masih tersisa 1. Berarti 1/4 gitu. Mungkin kita coba lagi. Misal angkanya adalah, bentar, saya hapus dulu. Misal angkanya 9/7. Kalau dibikin pecahan campuran berapa? 1. 1/2/7. Ada yang 1/2/7. 1/2/7. Saya belum katakan benar ya. Ada jawaban berbeda nggak? Ada yang berbeda? Semua sepakat 1/2/7? Iya, Pak. Ya. Tadi yang jawab 1/2/7 siapa? Saya, Pak. Putri. Gimana caranya jadi dapat 1/2/7? Kalau saya tuh langsung lihat yang nilai di bawahnya, Pak, nggak dibagi-bagi. Lihat nilai yang di bawah itu berapa, jadi kurangnya berapa gitu, Pak. Oh gitu. Cepet ya. Nggih. Tinggal 9 dikurang 7. Berarti 2. Nggih. Itu kan 2. Berarti udah pasti 1. 1/2/7. Oke, boleh. Masing-masing orang punya cara cepat. Nah, sekarang kita coba angka satu lagi. Tapi saya akan tunjuk orangnya ya. Jadi jangan jawab kalau saya tidak tunjuk. Saya cuma mau supaya tidak orang itu aja yang jawab. Misalkan ada angka 19 per 19/3. Kecoret. Nggak kelihatan ya. 19/3. Nah, ubahlah menjadi pecahan campuran. Saya mau orangnya Bustami Khairi. Hadir? Hadir, Pak. Oke, berapa Bustami? Jadi pecahan campuran. Kita kasih waktu dulu untuk menghitung. Sudah dapat, Bustami? Belum, Pak. Belum. Berapa jawabannya kira-kira? Dengan cara yang kayak tadi. Nyerah? Nyerah, Pak. Saya misalkan. Atau tebak berapa deh? 6/1/3. 6/1/3. Kenapa bisa 6/1/3?
Kenapa Bustami? 19 dibagi 3 sama dengan 6. Hmm. Sisa 1. Jadi 1 jadikan pembilangan. 6 jadikan bilangan bulat. Penyebutnya tetap 3. Menyebutnya tetap 3. Jadi 6 1/3. Oke. Nah sekarang apakah ada yang berbeda kawan-kawan yang lain jawabannya dari Bustami? Ada nggak? Sama Pak. Sama ya. Oke. Sampai masalah pecahan di sini, apakah ada yang mau ditanya dulu? Atau misalnya ada yang bingung? Silakan ditanya dulu sebelum kita lanjut. Aman? Aman ya sampai pecahan? Oke. Aman. Ini baru 1/20 yang akan kita pelajari. Masalah bilangan. Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh memang. Ya, makanya kita dikasih 3 SKS. 14 pertemuan. Tapi kita pelan-pelan aja biar ini kan ngulang kembali istilahnya. Dan ini dasar. Kalau dasarnya kalian udah goyah, tidak paham ya nanti yang pusing ke depannya adalah kalian. Sehingga kalau misalkan Pak dapat 2 dari 2/4, 4-nya itu dapat dari mana Pak? Nah, silahkan ditanya. Atau kenapa bisa gini Pak hasilnya? Nah, tanya aja jangan malu. Karena kalau malu bertanya nanti ketinggalan dari yang lain. Yang lain maju terus. Yang kamu yang nggak tanya-tanya ya akhirnya terus tertinggal. Dan semakin ke depan pecahan-pecahan seperti ini itu akan semakin banyak kalian temukan. Ya. Ada bilangan, kita lanjut ke bilangan negatif dan positif. Saya tidak perlu jelaskan lagi karena kalian sudah paham. Nah, bilangan prima, bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. 1 dan bilangan itu sendiri. Maka bilangan prima apa contohnya? Dari 1 sampai 10 deh. 1, Hmm? 5, Dari 2, 7. dari 2. 1 nggak masuk. Ya benar-benar. 2, 3, 5, 7. 5, 7. Berapa tadi? Berapa aja? 2, 3, 5, 7. 3. 5, 7. 5, 7. 9 masuk nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nggak. Kenapa 1 nggak masuk? Karena 1 bisa dibagi 1 aja, Pak. Syaratnya kan ada 2. Oke. Paham ya? Bilangan prima habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Ingat kalau ada kata dan, berarti harus memenuhi keduanya. Berbeda kalau misalkan bilangannya habis dibagi 1 atau bilangan itu sendiri, maka salah satunya saja. Tapi karena dan, maka 1 tidak masuk bilangan prima, sebab 1 hanya bisa dibagi dengan angka 1. Bilangan itu sendiri 1, berarti dianggap tetap 1 aja yang terpenuhi syaratnya. Maka dimulai dari angka 2. 2 bisa dibagi dengan 1, karena 2 dibagi 1 sama dengan 2. 2 dibagi 2, 1. Tapi 2 tidak bisa dibagi dengan angka lain. Ya, maksudnya angka lain ya angka bulat lah, bukan angka-angka koma. Kalau 2 dibagi 0,25 bisa, tapi kan bukan angka bulat. Bagi 1 dibagi 2, masuk ke dalam prima. Kemudian 3. 3 hanya bisa dibagi 1, bisa dibagi dengan 3 itu sendiri. Tidak bisa dibagi 2, apalagi dibagi 4. Karena kalau dibagi 4, pembaginya jauh lebih besar. Dan di sini maknanya harus habis, bukan harus minus. 3 kalau dibagi 2 masih belum habis, masih tersisa 1. Kalau dibagi 4, nggak habis lagi, tapi minus. Atau kurang lah kalau dibagi. Jadi 0, sekian. Nah kemudian 5. 5 hanya bisa dibagi 1 dan bilangan 5 itu sendiri. Ada 7 juga sama.
Kalau 9 bukan termasuk prima. Karena bisa dibagi 1, bisa bagi 3, bisa bagi 9. Syarat prima habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian kalau mau dilanjut ada angka 11. Bisa dibagi 1 dan 11. Ada 13. Ya. 15 apakah masuk dalam prima? Tidak, Pak. Bisa dibagi Tidak. 5. Bisa dibagi 5, bisa dibagi 3. 3. 3. Kalau 19 Masuk. Enggak, tidak bisa. masuk prima bukan? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk prima. Masuk, Pak. Masuk prima. Oke. Kalau 273 Masuk. kenapa masuk? Yakin 273 prima atau bukan? (273) apakah dia termasuk prima atau bukan? Apakah dia habis dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri? Atau ada pembilang lain yang bisa membagi 273? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Bisa 3. dibagi 3. Bisa dibagi 3. Nggak Maka ada. 273 bukan termasuk prima. Itu ya. Nanti kalau ada angka 732.000, apakah termasuk prima atau bukan? Itu kalian perlu analisis sendiri. Yang penting kalian paham konsep prima adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Lalu ada bilangan komposit. Bilangan yang habis dibagi oleh bilangan lain selain 1 dan bilangan itu sendiri. Maka untuk komposit harus memenuhi 2 kriteria. Bagi oleh bilangan yang habis dibagi bilangan lain selain dari 1 dan bilangan itu sendiri. Dari 0 deh sampai 10. Bilangan kompositnya berapa? 4, 6, 8, 9, sama 10, Pak. 4, 6, 8, 9, 10. 4 bisa dibagi 2. 6 bagi 2 bagi 3. 8 bagi 2 bagi 4. 10 bagi 2 bagi 5. Oke. Itu komposit. Oh iya, kalian harus tahu ya, misal soalnya sebutkan bilangan dari 0 sampai 10. Berarti 10 itu termasuk. Tapi kalau sebutkan bilangan komposit di atas 0 kurang dari 10. Berarti 10 itu tidak masuk kalau katanya kurang dari. Jadi soal-soal itu harus diperhatikan juga. Nah, yang bilangan-bilangan prima kompositnya seperti ini, kalian akan temukan di psikotes nanti. Terlihat mungkin gampang. Tapi misal biasanya soal psikotes, kalau daftar CPNS itu kan ada psikotes. Ada tes intelijensia. Kalau kalian misal nanti disuruh melengkapi 2, kemudian di sini kosong. Kemudian di sini 4 ya. Kemudian setelah 4 ada 6. Setelah 6 ada 8. Setelah 8 kemudian 9. Kemudian 10. Sorry, sini nggak kosong ya. Ini 2-nya di sini. Nih. Ketika ada angka 2, 4, 6, 8, 9 dan 10. Sorry, komposit. Komposit itu tidak masuk 2 ya, sorry. Karena syarat komposit habis dibagi bilangan lain. Misal angkanya seperti ini. Ini. 4, 6, 8, 9, dan 10. Kalau kalian tidak tahu ini bilangan apa, kalian cuma melihat ada 4, 6, 8, ada 10-nya. Tapi mengabaikan 9. Kemudian kalian jawab ini bilangan genap. Maka salah. Tapi di sini misal ada 9, berarti ini harusnya bilangan komposit karena lebih dari bilangan yang habis dibagi oleh bilangan lain.
Atau ada soal misalkan gini. Nah, 4, 6, 8, kemudian di sininya kosong. Kosong, titik, titik, titik. 10. Kalian disuruh melengkapi di sini. Tapi kalian tidak pernah tahu apa itu bilangan komposit. Kalian taunya bilangan ganjil, bilangan genap. Kalau soalnya 4, 6, 8, 10, kalian cuma tahu bilangan genap, maka kalian akan bilang ini soalnya pasti salah. Ya, salah nih soalnya. Padahal enggak. Padahal yang dimaksud adalah bilangan komposit. Yang harus diisi di sini adalah 9. Karena ini bilangan komposit, maknanya yang habis dibagi oleh bilangan lain. Kalian di psikotes itu justru soalnya simple-simple, tapi bikin pusing. Nanti menentukan, ada yang soalnya cuma begini doang, paling simple ya, yang pernah saya temui. 1, 0, kemudian di sininya 5, ya. Habis 5, 7, 9, 11. Nah, disuruh ngisi yang kosong. Kalau udah tahu polanya, oh ini bilangan ganjil, tinggal 3. Sesimpel ini bahkan ada soal psikotes. Tapi kalau orang tidak tahu bilangan ganjil, yang nggak akan bisa jawab. Psikotes ya cuma gitu-gitu aja soalnya. Kalau mau lamar pekerjaan nantinya. Justru ketika kita belajar yang terlalu tinggi, pembagian, perkalian, soal-soalnya sekecil ini. Tapi bikin pusing. Itu ya. Ini pengenalan bilangan. Sampai di sini pengenalan bilangan ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Kita sampai jam 12 aja lah ya. Karena baru berjalan 1 jam, kita sampai jam 12, harusnya 2,5 jam. Atau maksimal sampai azan deh. Biar kalian tidak pusing. Biasanya kan sudah matematika walaupun semenyenangkan apapun pasti bikin pusing. Saya sudah pengalaman itu dari kuliah SD, SMP, SMA, S1. Bahkan S1 saya matematika hampir tidak lulus, hampir ya. Karena dulu zaman saya S1, matematika itu ada matematika A, ada matematika B. Jadi 2 kali. Kalau tidak lulus matematika A, tidak bisa ngambil matematika B. Untuk di kalian sekarang, ada matematikanya 1 aja, tapi 3 SKS. Setelah matematika, kalian akan ketemu yang namanya ekonometrika. Tidak lulus matematika, tidak bisa ngambil ekonometrika. Maka perhatikan, harus bisa lulus di sini, supaya bisa ngambil ekonometrika ke depannya. Ekonometrika nanti hitung-hitungannya ya lebih terjurus lagi ke ekonomi. Makanya di matematika ini kita belajar dasarnya dulu. Kita lanjut ke operasi pecahan. Kalau tadi kalian sudah belajar mengubah pecahan ke pecahan biasa, pecahan ke bilangan desimal. Sekarang kita akan belajar hitung-hitungannya. Mungkin dulu udah pernah diajarin, tapi ada yang lupa, ada yang tidak mendengarkan. Ya. Dan harusnya soal seperti ini muncul di UAS, minimal di SMP, di ujian akhir sekolah. Tapi kalau yang SMA, jadi tidak merasakan ujian akhir sekolahnya SMA. Karena jalur COVID kan. Tapi tidak ada alasan kalian mengatakan, saya kan kemarin nggak ikut ujiannya Pak, jadi nggak tahu lulus apa enggak dalam hal matematika. Ketika kalian sudah dapat ijazah SMA, maka kalian dianggap mampu dengan perhitungan matematika dasar. Positif negatif kali bagi atau tambah kurang itu adalah hal yang paling dasar. Oh gampang Pak, tinggal tambah kurang. Kalau bilangannya bulat. Nah sekarang kalau bentuknya pecahan, apakah tetap gampang? Saya yakin tetap gampang. Karena sudah ada polanya. Kalau kalian menemukan pecahan A per B plus C per B sama dengan A plus C per B. Ya. Ini awal tadi. Kita belajar pakai variabel. Kenapa? Karena kita belum mengetahui berapa angkanya. Atas pembilang, bawah penyebut. Koreksi saya kalau salah. Tapi setahu saya atas pembilang, bawah penyebut. Ya.
Kalau kalian menemukan penjumlahan pecahan yang punya penyebut sama, maka prosesnya adalah tinggal pembilang yang ditambah A plus C per B. Contoh langsung soal, misal. Ya, ada soal 1/2 ditambah 3/2. Nah, dia punya sama penyebut, sama-sama 2. Maka yang kalian lakukan adalah 2-nya tinggal 4/2. dipindah. Iya, 1 tambah 3/2. Karena 2-nya sama, jadi tetap. Sehingga hasilnya adalah 4/2. 4/2 disederhanakan bisa jadi 2/1. 2/1. Dua, Atau dua. didesimalkan jadi 2. 2. Itu ya. Kalau ketemu pecahan dengan penyebut yang sama, maka yang ditambahkan hanya pembilangnya. A per B plus C per B, maka yang ditambahkan hanya A plus C-nya. Atasnya aja, bawahnya tetap. Itu aturan pertama. Dalam, misal ada yang berbeda. Penyebutnya berbeda, nggak sama. A per B plus C per D. Maka harus perkalian silang. A dikali D, kemudian B dikali C, B dikali D. Ya, jadinya A dikali D plus B dikali C per B dikali D. Agak repot. Contoh soal 1/2 ditambah 2/4. Maka yang dilakukan adalah kali silang. 1 kali 4, 2 kali 2. 1 kali 4, 2 kali 2, 2 kemudian kali 2, 2 kali 4. 2 kali 4. 2 kali 1 kali 4, kita tulis 1 dikali 4. 4. Oh ya, perkalian Pas. dalam matematika bisa ditandai dengan titik aja ya. 1 dikali 4. Ditambah Ditambah 2 kali 2. 2 dikali 2 per 2 kali 4. 2 kali 4. Hasilnya berapa? 8/8. 8/8. Kenapa 8/8? Karena Karena 1 kali Iya, tambah 4 ditambah 4. 24. 8 sama 2 kali 4, 8. Oke, 1 kali Sama 4, dengan 4. 1. Desimalnya 1. Ditambah 2 kali 2, 4. 4. per 2 kali 4, 8. 8. 8/8, terus per desimalnya 1. 8. Desimalnya 1. Dari soal yang terlihat sangat ribet seperti ini, ternyata hasilnya 1. Maka kalau kalian melihat sesuatu yang rumit, jangan pikir rumitnya dulu. Pikir dulu solusinya seperti apa, cara menyelesaikannya seperti apa. Ya. Kalian sudah melihat suatu masalah, waduh masalahnya kompleks sekali nih. Tapi ketika kalian sudah tahu, oh cara penyelesaiannya harus seperti ini. Kerjakan pelan-pelan, ternyata hasilnya kecil. Ternyata itu bukan sesuatu yang besar, ya kan? Soalnya udah repot masalahnya, udah pusing duluan. Karena kita tenang dulu ngerjakannya. Biasanya matematika kan yang bikin panik juga karena diburu waktu. Nah, kalau udah paham, santai. Prosesnya seperti ini, kerjakan pelan-pelan. Hasilnya cuma 1. Dipikir hasilnya juga bakal ribuan atau 0, sekian, ternyata 1 aja. Nah, itu namanya persepsi kalian sudah menghantui kalian. Ya, nyantai aja nanti kalau ketemu. Orang kan diajarinya cuma kayak gini-gini. Jadi soalnya ya kurang lebih dari ini gitu. Iya, biasanya contohnya Biasanya mudah ya. sekali. Kemarin diajarinya gampang. Wah, udah siap ujian. Kayaknya soalnya kayak kemarin. Pas dikasih berbeda, lebih susah. Ya, itu salahnya, Ya, Pak. ya. Gak usah protes ya, dosen matematika emang kayak gitu. Guru matematika juga. Ya, oke. Ini udah paham ya? Atau ada pertanyaan? Paham, Pak. Saya coba Paham, Pak. satu soal lagi.
Nah, saya akan tunjuk orang yang harus menjawab. Yang tidak saya tunjuk jangan jawab. Ya. Misal 2/3 ditambah 2/2. Silakan hitung dulu, nanti akan saya tunjuk. Nanti kalau saya tunjuk, yang nggak ditunjuk nggak mau ngitung. Saya kasih 1 menit deh. Oke, udah? 1 menit ya. Saya mau coba, saya acak. Yang halaman depan deh, dari Zoom. Yang namanya panjang. Syara Zaskia Juliana Putri. Iya, Pak. Berapa jawabannya? 2 dikali sama 2, Pak. 2 kali 2. Oh, bentar saya ganti warnanya dulu. 2 dikali 2. Oke, terus? Lalu ditambah 2 kali 2. 3 dikali 2. 3 dikali 2. Bentar, saya susah ya pakai mouse cara-cara. 3 dikali 2. Oke, terus di per 3 dikali sama 2, Pak. 3 dikali 2. Aduh, bentar. Jadi saya kepleset. Malum ya, ini bukan tulisan saya jelek, tapi susah nulis pakai mouse. Silakan kalian coba aja kalau nggak percaya. Berapa jawabannya? 2 kali 2 sama dengan 4, Pak. 4. Plus? 3 dikali 2 sama dengan 6. Plus 6. Lalu 3 kali 2 sama dengan 6. 6. Oke, berapa jadinya? 10/6, Pak. 10/6. 10/6 jadikan disederhanakan deh, bisa nggak? 0,6 jadinya, Pak. 0,6 kalau desimal ya. 0,6. Tapi kalau pecahannya disederhanakan bisa nggak? Bisa, Pak. Jadi berapa? Jadi 5/3, Pak. 5/3. Kenapa? 5/3? 10 dibagi 2, 5, Pak. Mm-mm. Lalu 6 dibagi 2, 3. 3. 5/3 apakah masih bisa disederhanakan? Udah habis ya? Ini udah paling sederhana. Oke. Untuk 2/3 plus 2/2, jawabannya adalah 10/6 atau 5/3 atau 0,6. Nah, nanti kalau ada soal saya berikan, kalian jawab dengan jawaban yang sudah paling sederhana. Dengan proses cara yang seperti ini wajib saya akan minta. Kalau pakai kalkulator kalian gampang. Tinggal ketik kalkulator hasilnya nanti keluar 0,6. Ya, tapi kalian tidak akan tahu caranya. Maka saya minta tuliskan caranya satu persatu begini. Kok ribet, Pak? Ya biarin. Supaya kalian paham. Ya, jadi tidak tergantung dengan kalkulator. Nah, apalagi anak akuntansi. Oke, kalian jago pakai kalkulator, tapi harus jago juga hitungan manualnya. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Per 3 dikali 2, 6. Jadi hasilnya 10/6. Bisa disederhanakan jadi 5/3. Atau didesimalkan jadi 0,6. Ini hasilnya. Kan? Caranya cuma seperti ini. Nah, ada yang mau ditanya dulu nggak?
Masalah penjumlahan frasi pecahan. Pak, Ya. misalkan menyamakan apa penyebutnya itu menggunakan KPK gitu gimana, Pak? KPK, ke Ya. KPK komite, KPK apa ya, saya lupa. Apa sih KPK? Pelipatan Kelipatan persekutuan kelipatan kecil. persekutuan terkecil. Terkecil, Terus kalau FP-nya yang besar, besar, KPB gitu. ya bukan apa tuh? Lupa namanya FPB. FPB apa FPB? Federasi Faktor persekutuan besar. Faktor PBB. Faktor persekutuan besar-besar. besar. Oke, Ya, kalau pokoknya pakai KPK apakah bisa? Kita langsung praktek aja deh. Aduh, bentar. Misal ada angka 2/3 ditambah 1/4. Nah, kalau pakai KPK gimana jadinya? KPK dari 3 sama 4, 12 Pak misalnya. 12. Oke, kemudian? Ya 3 kali, pembilang 3 dikali 4, pembilang 4 dikali 3 gitu Pak. Supaya atasnya Pak sama. Oh, kalau sudah sama, berarti tinggal 2 tambah 1 gitu ya? Bukan Pak. Gimana? Dikalikan dulu. Seperti penyebutnya tadi. Kali silang. Oh, 2 dikali 1. Gimana sih? Maksudnya? Coba itu Misal Pak, tadi- Pak misal yang penyebutnya- satu coba deh, yang 4 coba. itu Pak. Ah. Yang 4 itu diganti 12. Oh, 12. Berarti gini Ganti. aja lah ya, 12 4. plus 1/12. Gini ya? Kan udah sama. Enggak Pak, soalnya itu diganti yang 4 tuh nah. Jadi kan kalau misalkan yang 3/4 itu kan jadi dikali, bukan maksudnya yang bukan menggunakan KPK. Kalau KPK kan kelipatan. Oke. Kelipatan yang nantinya disamakan gitu. Gini deh. Hairul mungkin bisa coret-coret di sini biar gampang. Ini saya hapus deh. Ya. Dengan soal yang tadi. Atau saya tulis dulu soalnya sebentar. 2/3 tambah 1/4. Nah, gimana kalau pakai KPK, Hairul? Mungkin bisa ambil alih coret-coretnya? Gimana ya? Bisa nggak? Pak, apa? Nah. Pakai tangan nih kebesaran. Oke, nggak bisa ya. Atau gini deh, gimana? Dari soal 2/3 plus 1/4, maksudnya gimana? Coba. Kalau 3/4 itu kan kalau dikali 2 itu kalau misalkan KPK kan dulu, kalau dikali 2 itu masih nggak sama. Oke, kali 2 gitu ya. 2 gini ya maksudnya ya. Ya kan? Maksudnya kan nyamain penyebutnya kalau dulu. Ini kali 2 6, berarti ini 8, masih nggak sama gitu. Masih nggak sama. Dikalikan 3 kali 3 sama nggak? Ini jadi 9. Ini jadi 12. Gimana? Enggak, anunya dulu. Apa? Aduh, lupa caranya. Pokoknya karena biasa saya tuh kayak apalah, maunya cepet langsung. Misalkan kalau 3 sama 4 itu biasanya langsung 12 gitu. Atau enggak misalkan kalau soalnya pembilangnya 3, satunya 12, nah itu KPK-nya kan bisa 12. KPK-nya 12, anggaplah 12 lah ya. 12 aja deh. 12. 12. Anggap 12. 12. Nah, kemudian? Iya. Itu maksud punya kamu pasti kayak gimana? Kelipatan dari 4 itu sama dengan 12, terus kelipatan dari 3 itu sama dengan 12. Berapa kali 3 yang menyebabkan 12 itu dikali sama 2 di atasnya tadi? Iya kan, penyebut itu kan
ketika Iya. penyebut dikali, otomatis pembilang dikali juga. Misal Iya, untuk ke 12, 3 kali berapa? 3 kali 4. Hmm. Otomatis 2 yang di atas dikali 4 juga. Oh, gitu. Iya, seperti itu, Pak. Kalau Kalau tiga, Jumlahnya kalau seperti itu misalkan juga. gini Pak, kalau Apa? misalkan misalkan penyebut sama pembilangnya itu 3 atau tambah penyebutnya itu 12. Kalau dikalikan kan nanti hasil akhirnya itu menyederhanakan lagi, hmm, menghitung menyederhanakan. menghitung penyederhanaan lagi. Heeh. Nah, menyederhanakan lagi. Sedangkan kalau menggunakan KPK Ya. ini tuh lebih, maksudnya menyederhanakannya tuh lebih ringan gitu. Nah, Oke, berarti kalau KPK cari kelipatan persekutuan yang kalau paling kalau kecil tinggi, gitu maksudnya ya. kalau soalnya bawahnya tinggi, Ya, jadi oh ya. kalau Gini ya. misalkan ini ya sama aja perkalian. Jadi ya betul. Maksud Hairul mungkin Heeh. gini. Kalau angkanya masih 3 dan 4 itu kan gampang. Tapi misalkan sudah pecahannya gini mungkin ya. 100 per 275 ya kan, ditambah 50 per 315. Nah mungkin kalau maksud Khairul, kalau perkalian kayak gini dengan angka yang besar itu repot mengecilkannya lagi gitu ya. Maka kalau dicari KPK kita nggak perlu lagi menyederhanakan. Misalkan 275 kali 315 hasilnya berapa? Ya kan banyak. Tapi kalau dicari KPK-nya saja mungkin bisa cepat. Tapi masalahnya adalah kalau kita mau cari KPK, kita sifatnya trial and error. Coba gagal. Kita harus tahu KPK-nya berapa, maka kita harus tahu perkaliannya. Kalau misal antara 3 dengan 4 kelipatan persekutuan terkecilnya, kita dapatkan adalah 12, itu gampang. Tapi kalau 275, paling gampang ya angka berapa yang sama antara 275 dengan 314. Atau gini, pakai angka yang kecil dulu. Antara 5 3 maksudnya. dengan 4, angka yang sama berapa? 12. Ya kan? Karena 12 kelipatan dari 3 bisa mencapai ketemunya nanti di 12. Kelipatan dari 4 ketemunya di 12. Di 9 bisa enggak? Enggak bisa. Kalau 9 cuma 3. Tapi 4 enggak bisa kelipatannya ketemu di 9. 4 itu kelipatannya di 8, masih kurang 1. Lalu ketemu di, misalkan pakai angka 24. Masih kelipatannya enggak? Masih. 6 dikali 3, 24. Ya kan? Kemudian 4 kali 6 kali 4, 24 juga. Salah, bukan. 3 Ini kali 8 8, kali 3. 8 kali 3, 24. 4 kali 6, 24. Berarti 24 juga faktor dari 3 dan 4. Hanya saja ada yang paling kecil, yakni 12. Maka kalau mau cari KPK, cari yang terkecil. Nah, kita untuk memikirkan ini 4 harus dikali berapa ya biar hasil perkaliannya sama dengan 3. Kalau ini kita lakukan di angka yang besar, 275 dan 315, apakah harus sama yang ini dikali 3, yang ini dikali 2? Hasilnya kan belum tentu sama. Nanti coba lagi, yang ini mungkin dikali 4, yang ini dikali 6. Belum tentu sama lagi. Maka paling gampang adalah kalikan keduanya, maka akan menghasilkan kelipatan yang sama. Itu paling cepat. Sehingga kalau kita melakukan perkalian untuk mencari faktor terkecil, ini kan kayak 3 dan 4 ketemu 12. Kita bisa mencoba-coba, 3 coba dikali 3, 9. Masih belum ketemu dengan 4. Coba 3 dikali 4, 12. Coba 4 dikali 2, 8. 4 kali 3, 12. Masih enak trial and error-nya. Coba dan gagalnya masih kecil. Tapi cara paling gampang ya udah 3 dikali 4, 12. Dan kalau bawah ini dikali, misalkan 3 ini dikali 4, ya, maka ini kan penyebut, maka pembilang pun harus dikali angka yang sama, nggak boleh berbeda. Ketika 3 dikali 4, maka 2 harus dikali 4. Jadi 8. Kalau 4-nya dikali 3, 4 dikali 3, maka pembilang juga harus dikali 3. 1 dikali
3. Berarti 3. Sehingga caranya sama ketika kayak kita kali silang lagi. 2 kali 4, 1 kali 3. 3 dikali 4. Sehingga 8 plus 3 per 12. Hasilnya 11 per 12. Gitu ya. Nah, mungkin kalau Hairul ada cara yang cepat, nanti bisa kita coba. Mungkin cari-cari dulu gitu ya. Karena dalam matematika itu ada beberapa jalan. Jadi nggak harus kita gunakan cara yang dari saya aja nggak. Mungkin nanti ada cara yang lain gitu ya. Perhitungan persentase pun caranya berbeda. Ada yang dibagi 100 dulu, ada yang bagi 100-nya nanti. Tapi hasilnya akan sama. Maka saya tidak membatasi kalian, Pak, kalau cara saya seperti gini gimana? Oke, kita coba dulu, silahkan. Kalau memang bisa digunakan, silahkan gunakan. Nah, kalau yang pakai cara saya seperti ini bisa. Pakai, Pak, itu masih terlalu lama. Saya ada cara yang, misalkan cara yang lebih cepat. Nah, kita coba di sini dengan langsung soal. Kita perlu pembuktian. Apakah hasilnya sama dengan beberapa soal gitu. Ya. Untuk matematika, jadi tidak hanya satu jalan. Dalam beberapa kasus ada proses yang berbeda-beda. Itu ya. Dan untuk Hairul, tadi Hairul terima kasih karena sudah mau mencoba. Saya senang kalau ada mahasiswa yang berani untuk menyuarakan pendapat dalam arti, Pak, kalau kayak gini gimana? Bahkan saya sering matematika diinterupsi oleh mahasiswa karena hitung-hitungan saya salah. Kayak tadi, ya. 3 dikali 3 dikali 6 saya katakan 24. Kemudian kalian koreksi, harusnya 8, Pak. Nah, itu bagus. Dalam arti kalian nggak tidur. Kalian memperhatikan. Itu saya lebih suka. Ya. Bukan berarti kalian mengkritik saya, kemudian nilainya saya rendahkan. Enggak. Karena saya katakan, setiap mengajar, saya juga ikut belajar di sini. Matematika. Orang nilai matematika saya juga nggak bagus-bagus banget dulu. Nyantai aja. Tapi bisa jadi dosen, kan? Tapi tetap harus belajar. Walaupun saya nggak bisa, ketika dapat mata kuliah ini, ya ingat-ingat lagi. Itu ya. Kalau ada yang salah dari saya, silahkan dikoreksi. Kalau punya cara berbeda, silahkan disampaikan. Kita coba. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau pengurangan prosesnya gimana, Pak? Kurang lebih sama. Ya, kalau ini tambahan, kalau pengurangannya sama, cuma beda nanti kalau ini ditambah, ini dikurang, plus minus. Ya, sesimpel itu, sama aja. Kalau untuk perkalian, sebenarnya lebih gampang daripada penjumlahan dan pengurangan. Karena kalau perkalian, dia tinggal kali silang, udah selesai. Ketika ada A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Ya, udah kali silang. Misal 1 per 2 dikali 2 per 4. Oh, udah ajan. Bentar lagi ya. 1 per 2 dikali 2 per 4. Maka tinggal kali silang. Satunya dikali, saya ganti pulpennya. 1 dikali 4. 1 dikali 4. 2 dikali 2. 2. Salah, bukan di samping. Di bawah ya. 2. Ingat B, A dikali D posisinya di atas. A dikali D berarti 1 dikali 4 posisi atas. B dikali C posisi. Sorry. Seharusnya A kali Oh, C. salah, sorry. Nah, oke. Itu langsung aja, Pak. Iya, betul. Sorry. Saya hilang fokus. Nah, terima kasih. Baru saya omong tadi. Udah ada yang ingatkan. Iya. Berarti ini tinggal langsung ya. Sorry. Iya. Ini lebih gampang. Berarti tinggal A dikali C. Pembilang penyebut tuh. Ya. 1 kali 2 kali 2 per 4 misal. 1 kali 2, 2. 2 kali 4, 8. Sehingga 2 per 8. 1 per 4. Disederhanakan bisa 1 per 4. 1/4. Didesimalkan jadi 0, 0,4. 2, 4. 5. Ya kan? 0,25. Kalau disederhanakan. Iya nggak? Iyalah.
Iya, Nah, ini perkalian, simpel ya, paling gampang. Kita selesaikan azan dulu ya. Saya juga mau ke toilet dulu sebentar. Silahkan dengarkan azannya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Sedikit ya. Ini saya hapus dulu. Kemudian untuk perkalian pecahan, bilangan bulat dengan pecahan. Misal A dikali B per C, maka langsung A dikali B per C. Ya. Karena dia bilangan bulat. Karena A bilangan bulat itu juga sebenarnya ada pecahan. Kalau dipecahkan A per 1. Jadi kalau A dikali B per C, jadi A-nya dikali B, satunya dikali C. Kalau 1 dikali C ya tetap C, maka ditulis A dikali B per C. Hanya seperti itu. Jadi lebih gampang lagi. Contoh soal, misal 2 dikali 4 per 3. Maka langsung aja 2 dikali 4
per 3. Hasilnya adalah 8 per 3. 8 per 3 disederhanakan bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau didesimalkan? Berapa? 2, 6, 6, 6. Gitu ya. Itu kalau didesimalkan. Nah, itu untuk perkalian. Selanjutnya kita masuk ke pembagian. Kalau pembagian itu sama seperti perkalian, tapi tinggal kalian balik. Misal A per B dibagi C per D. Maka tinggal C per D kalian tukar, jadi D per C. Sehingga jadi di sininya nggak berubah jadi kali. A per B dikali D per C. Ya, jadi yang bagi berubah jadi kali. Tinggal ditukar yang penyebut di bawah naik ke atas jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. C per D jadi D per C, sehingga ininya berubah jadi kali. Kalau sudah kali tinggal A dikali D, B dikali C. Contoh, 2 per 2 dibagi 4 per 2 misal ya. Maka tinggal dibalik supaya jadi kali. Jadi 2 per 2 dikali 2 per 4. Hasilnya 2 kali 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Jadi 4 per 8 atau disederhanakan 1 per 2. Itu ya. Itu untuk pembagian. Apakah betul hasilnya hanya dengan diputar? Kalau 2 per 2 dibagi 4 per 2, ini tadi ya, hasilnya adalah 1 per 2, maka kita akan buktikan secara hitung manual. 2 dibagi 2, 1. Ini kan 2 per 2 sama dengan 1. 4 per 2 sama dengan 2. 1 dibagi 2 sama dengan 1 per 2 atau 0,5. Nah, berarti hasilnya tepat dengan cara seperti itu. Kalau ada cara yang lebih cepat dan berbeda, tapi hasilnya sama, silahkan digunakan. Yes. Asal gini, caranya seperti ini Pak. Prosesnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Jangan nanti soalnya ini, prosesnya beda, jawabannya tapi sama. Dalam arti kalian dari Palangkaraya, mau lewat rutenya ya, Pulang Pisau, Kapuas, Anjir, kemudian Banjar boleh. Atau Palangkaraya, Pulang Pisau, Kemandomai, nanti tembusnya langsung di Anjir. Tanpa melewati Kapuas, boleh. Itu jalan lebih cepat, tapi tujuannya sama-sama sampai ke Banjar. Jangan merasa lebih cepat, tapi jalannya ke Sampit. Palangkaraya mau ke Banjar, tapi rutenya lewat Sampit. Ya, rutenya sudah salah, tiba-tiba di akhir munculnya ada di Banjarmasin. Kamu punya sulap. Itu ya. Matematika juga, kamu pakai cara apapun, rute yang manapun, yang penting hasilnya betul, sama. Sama-sama yang dituju. Tapi kalau prosesnya sudah salah, jalannya salah, tapi jawabannya betul, maka saya akan tetap melihat prosesnya. Ini rutenya kemana, munculnya di mana. Matematika harus rasional. Kalau tidak rasional, gunakan kalkulator. Nah, ini untuk operasi pecahan. Hitungan dasar ya. Positif, negatif, kali bagi. Ada yang mau ditanya dulu? Wow. Nyantai aja. Ya, ini simple kok. Ini latihan-latihan. Nanti kalian bisa latihan sendiri deh. Saya kasih satu contoh. 8 per 4 plus 2 per 4. Kalau penyebutnya sama, tadi apa? Tinggal pembilangnya di jumlah. 10 per 4. Kalau berbeda, lakukan perkalian silang. Nah, ini sudah ada dengan caranya. Makanya saya mau kalian kerjakan dengan cara. Jadi prosesnya seperti ini, hasilnya juga diketahui. Ini sampai pengurangan tadi. Ya, nanti akan saya share
Tapi saya pilih-pilih dulu. Ini juga perkalian pembagian. Nah, minggu depan insya Allah kita masuk ke operasi pangkat, akar, dan persentase. Ini yang paling disenangi biasanya. Hitung persentase. Kenapa disenangi? Kalau kalian belanja, yang kalian lihat adalah persentase potongan harga. Diskon. Maka saya yakin kalian sudah jago sekali menghitung persentase. Nanti kita coba soal latihan persentase ya. Tapi apakah pakar dan angkat juga sejago itu? Kita lihat nanti. Misal, ini gambaran dulu deh untuk minggu depan. 9 pangkat 3. Kan gampang, tinggal 9 kali 9 kali 9. 729. Udah paham kan? 4 pangkat 4 berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4. Gampang. Nah, kalau akar 9 sama dengan 3, itu kan gampang tuh. Akar 4 sama dengan 2. Akar 25 sama dengan 5. Itu hal gampang. Nah, kecuali nanti 3 dikali akar 9. Hasilnya berapa? 3 akar 9 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Gimana caranya minggu depan? Atau kalian boleh cari tahu dulu. Ada 4 dikali akar 49. Ada 3, jadi cara bacanya beda ya. 3 dikali akar 9. Kalau yang ini 3 akar 27. Kalau di depan itu perkalian, tapi kalau kecil di sini berarti jadi 1 dengan akar. 3 akar 27. 4 akar 16 sama dengan 2. Kenapa bisa 2? Kalian cari tahu dulu, minggu depan saya jelaskan. Nanti ada akar 9 pangkat 3. Jadi jangan dikira akar-akaran itu cuma satu saja. Akar-akaran juga bisa punya pangkat. Itu ya. Bahkan di depannya ada pangkat, belakangnya ada pangkat. Nih. Lalu menghitung persentase. Nanti ada aturan-aturan pangkat. Gini. Gampang sekali. Ya. Ada X pangkat M per X pangkat N. Waduh, udah ngeliat ini. Ada X pangkat M per N. Kok bisa Pak ada bilangan pangkatnya pecahan? Ada. Pangkat negatif juga ada. Nah, ini adalah aturan-aturannya yang kita pelajari. Kalian melihat ini jangan pusing dulu. Waduh, minggu depan pusing nih. Enggak, nyantai aja. Pelan-pelan kita bahas. Ada contohnya, ada aturannya. Kalian tidak paham tanya. Kalau paham, ini akan menjadi menyenangkan. Aturan-aturan pangkat. Lalu kita belajar konsep dan teori himpunan. Apa itu himpunan? Kalian pelajari nanti. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Pecahan? Ini nanti saya kirim ya. Biar untuk kalian belajar. Kalaupun dibaca. Tapi ya seenggaknya saya berusaha supaya kalian mau baca deh. Latihan-latihan. Dengan materi untuk minggu depan juga akan saya kirim. Nah, tapi ini jangan deh. Soalnya ada latihan soalnya. Kunci jawabannya di sana. Ada yang mau ditanya? Jelas? Nggak ada, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas sekali, Pak. Oke, Itu jelas. nanti PPT-nya pian kirim kalau Pak. Ya, saya kirim. Tapi saya pilih-pilih dulu ya. Soalnya di PPT ini juga ada beberapa kunci jawaban soalnya. Semuanya. Oke, Pak. Ya enggak lah. Kenapa enggak sekalian aja, Pak? Selesai kita kuliahnya. Kalau udah dikirim kunci jawaban. Pak, biar cepat. Biar sepaket, Pak. Ya, sepaket. Nanti saya bikin soal baru lagi kalau harus kirim kunci jawaban. Mikir jawabannya lagi. Nggak apa-apa, itu kan Bapak. Aduh, saya masih harus ngajar kalian mikro, belajar matematika lagi di SKS ya. Nanti deh, saya kasih jawabannya deh. Setelah kalian saya kasih soalnya. Jawab dulu, baru kunci jawabannya kita bahas. Oke, kalau tidak ada yang ditanya, kita cukupkan dulu perkuliahan pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga yang kita pelajari walaupun sedikit tapi bisa terserap dengan baik. Ya, dan tidak Amin. terlupakan lagi. Ini baru lulus SMA 2 tahun sudah lupa. Jadi jangan sampai nanti lulus kuliah beberapa tahun tetap ingat. Ya, dan menjadi amal jariah, amal pahala
Kalau kita mempelajari sesuatu, kemudian mengamalkannya dengan baik. Saya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Saya tutup ya Zoom-nya.